Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurus Saadah, NIM 22488110027. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Ibu Dian Eka Indriani dengan judul materi Rencana dan Proposal Penelitian Tindakan Kelas. Yang pertama yaitu rencana perbaikan. Rencana perbaikan perlu dituangkan dalam sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Format rencana perbaikan pembelajaran atau RPP pada dasarnya sama dengan format rencana pembelajaran sehari-hari, dengan tambahan komponen-komponen yang terkait dengan perbaikan. Maksudnya di sini, sebelum melakukan tindakan di kelas, guru perlu membuat rencana perbaikan pembelajaran. Rencana itu harus ditulis secara sistematis, artinya langkah-langkahnya jelas dan berurutan. Format mirip dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian, tetapi ada tambahan khusus untuk bagian perbaikannya. Misalnya, tujuan perbaikan, strategi baru, dan cara mengukur hasilnya. Kemudian, langkah-langkah mengembangkan RPP dengan akurat. Pertama, membuat skenario pembelajaran. Tulis langkah-langkah kegiatan mengajar yang fokus pada masalah yang ingin diperbaiki. Contohnya, kalau siswa pasif, buat kegiatan yang melibatkan diskusi kelompok. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan, termasuk alat bantu seperti media pembelajaran, alat peraga, atau ruang belajar yang mendukung. Yang ketiga, menyusun RPP yang lengkap. RPP harus mencakup semua komponen penting, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian. Yang keempat, melakukan simulasi perbaikan. Sebelum diterapkan di kelas, coba jalankan skenario pembelajaran itu di depan teman sejawat. Lihat apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian, menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data utama dalam penelitian tindakan kelas adalah guru, sedangkan data yang dikumpulkan pada dasarnya merupakan data kualitatif. Tentu saja, cara dan instrumen pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan perbaikan yang dirancang. Karena ketercapaian tujuan inilah yang menjadi fokus pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas, guru adalah penelitinya. Data yang dikumpulkan biasanya bukan angka, tetapi berupa pengamatan, catatan, atau hasil wawancara. Tujuan utamanya adalah melihat apakah perbaikan yang direncanakan benar-benar efektif atau tidak. Jadi, cara mengumpulkan data dan alat yang digunakan harus sesuai dengan masalah yang diperbaiki. Selanjutnya, menentukan prosedur pengumpul data. Yang pertama, menentukan jenis data. Jenis data, apakah data berupa hasil wawancara, atau kualitatif, atau angka seperti nilai tes kualitatif. Kemudian, menentukan sumber data. Misalnya, siswa, guru lain, dokumen sekolah, atau hasil kerja siswa. Yang ketiga, menentukan teknik pengumpulan data. Beberapa teknik umum, yaitu observasi. Observasi itu mengamati langsung kegiatan siswa, kemudian wawancara seperti tanya jawab dengan siswa atau guru, kemudian angket atau kuesioner, daftar pertanyaan untuk siswa, kemudian dokumentasi, itu mengumpulkan foto, catatan, atau laporan, kemudian yang terakhir tes, mengukur hasil belajar sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi itu adalah lembar observasi atau checklist. Yang kedua, wawancara, itu panduan pertanyaan wawancara atau interview buit. Yang ketiga, angket atau kuesioner, atau bisa disebut daftar pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang keempat, dokumentasi, yaitu format pencatatan dokumen. Yang kelima, tes atau soal-soal atau alat ukur lainnya, misalnya skala Likert, skala sikap, dan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen itu ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas itu instrumen harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya itu alat tersebut harus benar-benar mengukur apa yang ingin diteliti. Contohnya, jika ingin menilai partisipasi siswa, jangan hanya menilai kehadirannya saja. Kemudian reliabilitas, itu hasilnya harus konsisten jika digunakan berulang kali atau oleh orang lain. Misalnya, dua guru berbeda harus bisa melihat hal yang sama dari lembar observasi yang sama. Format proposal PTK ada 4. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga, kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Meskipun mirip dengan proposal penelitian, biasanya PTK lebih menekankan pada perbaikan kelas secara langsung dan nyata.
Kemudian komponen kunci sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Ini ada beberapa komponen, yaitu 12 komponen. Yang pertama itu judul. Judul itu harus ringkas, jelas, dan menggambarkan masalah, solusi, hasil yang diharapkan, dan lokasi. Kemudian yang kedua, bidang kajian, misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau keterampilan sosial. Yang ketiga, pendahuluan, itu menjelaskan masalah pembelajaran yang dialami siswa, apa penyebabnya, dan kenapa harus diperbaiki. Yang keempat, rumusan masalah, dibuat dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab lewat tindakan. Yang kelima, tujuan penelitian itu fokus pada apa yang ingin diketahui atau diperbaiki lewat tindakan. Yang keenam, manfaat penelitian, siapa yang diuntungkan, siswa, guru, sekolah, dan lain-lain. Yang ketujuh, kajian pustaka, itu teori atau penelitian sebelumnya yang mendukung gagasan. Yang kedelapan, rencana tindakan, siapa yang diteliti, di mana dan kapan, langkah-langkah tindakan yang bersifat siklus atau berulang. Yang kesembilan, jadwal penelitian, itu membuat tabel atau bagan berisi waktu pelaksanaan semua kegiatan. Yang ke-10, personalia peneliti, siapa saja tim penelitinya dan perannya. Yang 11, daftar pustaka, semua sumber yang dikutip ditulis sesuai format, misalnya style apa, seperti itu. Kemudian yang ke-12 lampiran, berupa instrumen penelitian, CV peneliti, surat izin, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, kesimpulan dari materi rencana dan proposal penelitian tindakan kelas, yaitu rencana dan proposal penelitian tindakan kelas disusun sebagai upaya sistematis guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas melalui identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Guru berupaya menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dihadapi. PTK tidak hanya memperbaiki kualitas pembelajaran, tetapi juga meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi rencana dan proposal PTK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.